Nene Megawati Dima, calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Sumba Timur dari SMP Negeri 2 Waingapu. Pada pagi hari ini saya akan melakukan percakapan coaching pra-observasi ditemani dengan Ibu Nurmini Taher. Adapun tujuan melakukan supervisi ini atau percakapan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas yang akan dilakukan oleh Ibu Nurmini. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Nur, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini cukup sehat. Dan terlihat ya dari wajah Ibu Nur yang hari ini sangat ceria, tentu karena Ibu Nur memiliki perasaan yang senang. Apakah Ibu sudah tahu tujuan kita bertemu pada pagi hari ini? Ya, sudah. Terima kasih Ibu Nur untuk kesempatan dan waktunya sehingga kita sama-sama akan melakukan percakapan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya akan melakukan supervisi pada pembelajaran yang Ibu akan lakukan, dan sebelum melakukan supervisi ini kita akan melakukan pra-observasi dulu, dan pada saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan persiapan atau rencana Ibu untuk melakukan supervisi. Apakah Ibu sudah siap? Sudah siap. Baik, terima kasih Ibu Nur. Yang pertama, apa materi yang Ibu akan sampaikan pada pembelajaran supervisi ini dan pada kelas berapa Ibu akan lakukan supervisi? Materi yang akan disupervisi nanti itu materinya tentang melakukan pengukuran gaya. Dan kelas yang akan saya mengajar yaitu kelas 7C. Ya, baik, jadi Ibu akan mengajar materi tentang gaya ya Bu ya? Iya. Betul. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan untuk anak kelas 7C nanti itu ada 3. Yang pertama, tentunya anak-anak mampu merancang alat ukur. Yang kedua, anak-anak diharapkan setelah merancang, mereka juga mampu mengukur gaya dengan menggunakan neraca pegas. Dan yang ketiga, diharapkan anak-anak mereka tahu manfaat daripada mereka mempelajari materi gaya ini. Luar biasa ya Ibu, jadi ternyata ada 3 tujuan yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Bagaimana anak dapat merancang alat, bagaimana anak dapat mengukur, dan akhirnya mereka dapat mempraktekannya sendiri ya. Luar biasa Ibu. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang ada itu area pengembangan apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Mungkin area pengembangannya ada 2 yang rencananya saya kembangkan untuk mereka, yaitu dari aspek sikap dan juga keterampilan atau skill mereka. Jadi 2 itu yang akan saya kembangkan. Oh ya, baik ya, luar biasa Ibu. Mungkin kira-kira Ibu bisa lebih jelaskan lagi sikap yang bagaimana yang Ibu mau lihat dari anak-anak dari pembelajaran ini, atau keterampilan apa yang Ibu ingin lihat atau kembangkan dari pembelajaran yang Ibu lakukan ini? Untuk sikap, dari hal yang kecil saja, kadang anak-anak ini pada saat kita mengajar mereka kurang fokus. Mungkin bagaimana caranya supaya anak-anak lebih fokus, itu yang pertama. Yang kedua, mereka bisa bekerja sama dengan timnya. Yang ketiga, mereka juga bisa mandiri juga, bisa bekerja sendiri, kalaupun tanpa tim juga mereka bisa melakukan sendiri. Itu untuk mereka punya sikap. Sedangkan kalau untuk keterampilan, paling tidak mereka mampu untuk bisa mempraktekkan bagaimana menggunakan alat, menggunakan alat neraca ini, mengukurnya bagaimana, misalkan seperti itu.
Wah, bagus sekali ya Ibu. Jadi ternyata ada beberapa sikap yang Ibu akan kembangkan di dalam pembelajaran ini, juga beberapa keterampilan yang diharapkan anak akan miliki. Ya, ini sungguh bagus yang Ibu akan rancang ini. Nah, saya ingin juga Ibu mendengar kira-kira sedikit gambaran rancangan pembelajaran yang Ibu sudah akan berikan nanti kepada anak-anak. Itu rancangan atau gambaran deskripsinya seperti apa yang Ibu kira-kira bisa berikan sebagai gambaran untuk saya begitu. Ya, rencananya untuk kelas 7C nanti itu masing-masing mereka di kelas ini anak dengan mempunyai kemampuannya berbeda-beda. Jadi rencananya saya akan memetakan mereka atau mengelompokkan mereka berdasarkan kenyamanan mereka duduk dengan siapa, dengan tetap memperhatikan tetap ada 1 atau 2 anak yang mampu untuk bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Jadi secara kemampuan kognitifnya ada 1 masing-masing kelompok tersebut. Itu dan juga selain pembentukan kelompok, saya juga sudah menyiapkan lembar kerja untuk anak sebagai alat bantu atau media untuk mereka bagaimana bisa mempraktekkan materi ini dengan baik. Begitu. Jadi ada teknik pengelompokan ya yang Ibu sedikit lakukan, yaitu kalau seperti itu berarti ada diferensiasi sedikit yang Ibu lakukan, bagaimana anak dari kemampuan kognitif juga dari tingkat kenyamanan mereka yang Ibu perhatikan di dalam pembentukan kelompok. Ya, bagus itu. Nah, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu pakai dalam proses pembelajaran yang Ibu akan rencanakan nanti? Media yang saya akan gunakan nanti yaitu selain buku, ada lembar kerja peserta didik yang saya siapkan, juga alat-alat yang terkait dengan materi gaya, misalkan ada neraca pegas, ada statif, dan juga ada beban begitu. Dan juga ada tambahan juga ada juga media dari lingkungan sebagai contoh untuk mereka. Oh ya, jadi benar-benar Ibu sudah mempersiapkan media ini sebagai pendukung dalam proses pembelajaran yang Ibu akan terapkan ya. Mungkin saya juga ingin mendengar, adakah strategi atau metode yang Ibu pakai dalam pembelajaran nanti? Ya, ada strategi yang akan saya gunakan atau metode yang saya gunakan di sini. Saya menggunakan metode ATM. Saya mendemonstrasi dulu, jadi anak-anak mengamati, habis itu mereka meniru kembali, jadi amati, tiru, dan juga mereka memodifikasi sesuai dengan yang ada di dalam lembar kerja yang sudah disiapkan. Jadi dari saya memberikan istilahnya demonstrasi, anak mereka mengamati, habis itu mereka mempraktekkan kembali apa yang mereka amati tersebut. Ya, jadi dari itu perencanaan saya begitu. Dari yang Ibu ceritakan berarti ada demonstrasi dahulu yang Ibu lakukan, kemudian anak diminta untuk melakukan kembali dan mengembangkan lagi. Wah, ini sungguh menarik. Sepertinya ketika nanti kita akan sama-sama ada di dalam kelas. Ya, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Ya, rencananya kita akan laksanakan pembelajaran ini di hari Jumat pada kelas 7C jam pertama dan jam kedua. Oh ya, jadi dalam waktu yang secepat ini ya Bu ya. Baik, saya juga merasa tidak sabar lagi untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan, karena cerita yang Ibu sampaikan tadi cukup menarik, sehingga saya juga penasaran. Setelah Ibu menceritakan rencana Ibu ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya, saya cukup senang. Dengan begini saya bisa tahu hal apa lagi selanjutnya yang akan saya lakukan untuk anak-anak begitu, dan begitu pun juga dengan pengembangan untuk saya sendiri. Baik, terima kasih ya Ibu Nur sudah memberikan waktunya dan kesempatan untuk kita melakukan observasi. Sampai bertemu di
proses supervisi nanti atau observasi nanti ya. Terima kasih untuk waktunya Ibu Nur. Ya, terima kasih juga Ibu Herli. Sebelum kita mulai, Ibu minta tolong satu anak yang akan memulai kegiatan kita pagi ini untuk dia berdoa. Paling tidak yang piket. Yang piket, siapa yang piket? Nah, silahkan berdoa saudara. Boleh dari situ saja atau ke depan sini juga boleh. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Serta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu. Tenang semua hari ini? Tenang. Ibu, sebelum kita mulai kita punya pembelajaran. Siapa yang tidak hadir dulu? Maria sendiri tidak hadir hari ini? Oh, Maria dengan Irene ya. Jadi Maria dengan Irene yang tidak hadir hari ini. Gaya, oke, tentang gaya. Ada yang bisa mengulang apa sih gaya? Gaya. Sebut nama dulu. Yosef. Apa sih gaya Yosef? Gaya. Oke. Gaya, ada yang bisa membantu Yosef? Apa sih gaya? Gaya, bukan gaya rambut. Tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan. Ada yang punya pendapat lain tentang gaya? Tepuk tangan dulu untuk siapa? Bagaimana itu caranya kita mulai mengukur atau menghitung gaya? Nah, sebelum kita mulai, untuk mengumpulkan kita punya nyawa yang mungkin masih ingat di rumah, masih ingat di kelas, Ibu mohon kita semua berdiri. Kita speaking dulu sedikit, kita menyanyi saja ya. Kita menyanyi saja, sampai tepuk tangan juga boleh. Oke, Ibu mau kita menyanyi yang anti bullying, yang di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman, ya Pak? Ingat semua? Ingat. Kita mulai. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul. Mengukur gaya. Apa materinya bisa baca? Mengukur gaya. Kita akan mempraktekkan bagaimana caranya kita mengukur gaya. Semuanya anak-anak sendiri yang akan melakukan dari awal sampai akhirnya nanti itu sampai pada presentasi, anak-anak sendiri yang melakukan. Jadi Ibu hanya memantau dan memberi nilai. Jadi ketika kau melakukan berkegiatan, ada nilai, yaitu nilai sikap yang akan Ibu nilai masing-masing alatnya. Sebentar lagi baru Ibu bagikan lembar kerja. Ini alat yang akan kita gunakan hari ini untuk kita mengukur gaya. Tapi Ibu tanya dulu, karena ini pada semester lalu
sudah ada di kalian punya buku. Ini bukan buku kalian sendiri ya. Mungkin ada yang tahu ini namanya apa? Timbangan. Ada yang bilang timbangan. Ada yang lain lagi? Apa? Ada yang bilang timbangan, alat ukur. Itu apa masalah itu? Tidak jadi masalah. Terima kasih. Baru masuk beberapa 2 kali, 3 kali ya. Ini namanya sati. Alat ini berfungsi untuk apa? Untuk apa dia? Untuk? Ukur gaya. Ada yang lain lagi? Oke. Jawaban yang disampaikan tidak salah. Sesungguhnya alat ini adalah fungsinya untuk mengatur apa? Untuk menggantungkan beban. Ya, menggantungkan ini ya, Satu tujuan kita hari ini akan kita capai. Punya kenyamanan. Engkau nyaman berkelompok dengan siapa? Tetap dengan catatan di dalam kelompok tersebut paling tidak harus ada anak yang anak yang bisa. Fungsinya untuk apa? Untuk membantu temannya yang tidak bisa. Nah sekarang kirim masing-masing kelompok menuju ke alat yang sudah ada di pinggir kalian ini. Berharap engkau sudah selesai mengerjakan sebelum waktu yang ibu tentukan. Karena 10 menit berikutnya engkau akan presentasi hasil yang kau kerjakan. Oke, kita mulai. Silakan lihat lembar kerja yang ibu sudah bagikan. Sudah lihat lembar kerja? Lembar kerja peserta didik mengukur gaya. Tulis nama kelompok. Setelah kelompok ikan, kucing, gajah, sapi. Nama kelompokmu nama apa? Maksudnya ibu. Boleh juga kelompok bunga, kelompok hewan. Percobaan kita tadi sudah ibu tulis di papan. Mengukur dan menghitung besarnya gaya yang dihasilkan menggunakan neraca tugas. Alat dan bahan. Alat dan bahan. Masing-masing di atas meja itu anak. Neraca tugasnya 1. Oke, silakan angkat alatnya. Gantung tugasnya di alat sapi. Sudah? Setelah menggantung tugas, skalanya dari 0 sampai 250. Ini skala tugasnya yang besar. Sedangkan ukuran yang kecil ini dia punya skalanya 0 sampai 100. Perhatikan dulu ini. Ya, dari angka 0 menuju ke angka 10. Dari angka 0 menuju ke angka 10. Itu menandakan bahwa 1 kilogram sama dengan berapa Newton? 1 kilogram
Ada, karena massa satuannya kilogram, sedangkan gaya satuannya newton. Tidak ada yang Kami dapat mengetahui cara mengukur gaya dengan alat ukur neraca bebas. jelaskan manfaat dan harapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah bentuk, empat membuat benda besar, 5 untuk membuat sama dengan berapa newton? 7 newton. Nah, tepuk tangan dulu untuk mereka. Terima kasih. Baru masuk beberapa 2 kali, 3 kali ya. Yang pertama, 1 kilo sama dengan 10 newton, 2 kilo sama dengan 20 newton, 3 kilo sama dengan 30 newton, 500 gram sama dengan 5 newton, 700 gram sama dengan 7 newton. Ada perbedaan satu massa dan gaya, berikan penjelasan. Ada, karena massa satunya kilo, gram dan gaya kilogram dan gaya satunya newton. Buatlah kesimpulan dari hasil percobaan yang kamu lakukan hari ini. Memahami cara mengukur gaya. Jelaskan manfaat penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan gerakan mendorong dan menarik, maka kita dapat memindahkan suatu benda. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya buat kelompok kami? Sudah jelas semua? Sudah jelas yang mulai kita mau paparkan itu? Tidak ada yang engkau mau bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kilo saja. Jangan sampai ada kota yang namanya kilo. Ya, ada kota atau kampung yang namanya kilo, orang tidak berpikir bahwa itu adalah salah satu satuan yang kau sebutkan, salah satu satuan besaran pokok ya, atau besaran turunan. Sebutnya lengkap anak, kilogram ya. Jadi lain kali nanti kalau presentasi lagi penyebutannya itu kalau lengkap ya. Jadi tadi sudah kita mengetahui hasilnya, hasil pengukuran. Yang pertama yaitu 1 kilogram. Masanya 1 kilogram. Jika dibawa ke Newton dan hasil pengukurannya menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan berapa? 10 Newton. Sama dengan 10 Newton. Kita lanjut, 2 kilogram sama dengan 20 Newton. Kesimpulan dari kegiatan ini, tadi kamu sudah menyimpulkan bahwa kamu mampu merancang alat. Yang berikutnya lagi, kamu juga mampu melakukan pengukuran menggunakan neraca pegas. Ya. Kemudian, manfaatnya apa sih kita mempelajari gaya ini? Apa manfaatnya? Manfaatnya untuk apa? Mempelajari gaya itu. Manfaatnya apa? Mempelajari gaya. Untuk apa kita mempelajari gaya ini? Oke, untuk membuka kalian punya pikiran. Gaya kalau sepatu belitan itu bagaimana kalau lihat? Telapak kaki bagian bawahnya. Bersih. Apa lagi? Wangi apa lagi?
nyaman dipakai. Kalau kau jalan bagaimana? Di jalan. Bagaimana rasanya? Bagaimana? Tidak licin. Tidak licin anak. Nah, lama-kelamaan karena terjadi gesekan antara telapak sepatu dengan jalan yang kita injak, maka semakin lama dia akan semakin licin karena terjadi gesekan. Apa yang terjadi kalau sudah licin ini telapak sepatu bagian luar ini bagian bawah, apa yang terjadi di engkau? Jatuh kan? Sudah jatuh. Bagaimana caranya supaya itu tidak mudah jatuh? Jangan apa? Jangan berlari-lari. Itu anak. Materi yang kita akan bertemu pada minggu depan itu anak pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Bersama bahwa hari ini kita bertemu untuk melakukan percakapan coaching pasca observasi kemarin. Jadi Ibu Adolfina ketahui bahwa kemarin saya sudah melakukan supervisi atau observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Nurmini Aher, dan sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Bisa kita mulai. Nur, bagaimana? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat walaupun kemarin hujan. Ya, kebetulan kalau Ibu Nur dalam keadaan sehat, tentu pembelajaran yang Ibu Nur lakukan juga bisa berjalan dengan baik. Jadi sudah dalam keadaan baik. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Mungkin saya bisa dengar sedikit Ibu memberikan refleksi tentang pembelajaran yang Ibu sudah jalankan. Ya, terima kasih Ibu Herli. Kemarin itu kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kegiatan kemarin. Kita sudah melakukan sesuai dengan langkah-langkah, sesuai dengan RPP yang ada. Nah, saya sudah mulai bisa mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi yang pertama. Yang kedua, saya coba memetakan anak atau peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka masing-masing, dan juga tetap memperhatikan kenyamanan anak supaya mereka bisa belajar dengan fokus. Kemudian saya juga berusaha menerima ataupun mencari informasi-informasi terkait dengan pembelajaran
berdiferensiasi mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu ya. Memang kemarin saya sudah mengamati, memperhatikan bahwa benar Ibu sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, bahkan juga sudah menerapkan pembelajaran sosial emosi. Apa yang menjadi hambatan atau kendala saat Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin? Hambatan yang paling pertama itu bagaimana bisa mengkondisikan anak secara sosial emosionalnya kita, dan juga bagaimana kita bisa menghandle anak dengan mereka punya karakter masing-masing. Ada yang masih suka berbicara pada saat kita membutuhkan mereka punya fokusnya mereka ke kita, tapi merekanya masih bermain, dan kadang saya belum bisa mengendalikan emosi begitu. Mungkin itu hambatannya yang paling utama. Ya, jadi betul Ibu ya, kadang anak masih sibuk dengan dunia mereka sendiri, kesibukan mereka sendiri, dan itu membutuhkan benar-benar kesabaran kita. Menurut Ibu, apakah Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Ya, sesungguhnya untuk dikatakan puas, saya belum puas begitu. Yang karena waktu juga membatasi, terus masih banyak hal yang mungkin saya harus lakukan untuk bagaimana saya bisa meningkatkan kompetensi saya sendiri, supaya dengan saya bisa meningkatkan kompetensi saya, anak-anak mereka akan bisa lebih bagus begitu. Saya masih bisa berbuat lebih banyak untuk mereka, terutama mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan sosial ya, betul ya. Baik, apa hal positif kira-kira yang Ibu dapatkan dari pembelajaran ini? Hal positif yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin itu, yang pertama, saya sudah mulai bisa mengetahui, oh begini kalau pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini langkah-langkahnya. Kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi, semua kegiatan ini dia semua untuk kebutuhan dan kepentingan peserta didik begitu. Jadi kita guru hanya menilai, membimbing mereka. Memang kita tidak terlalu tidak capek untuk mereka, hanya kita punya capek, kita mengolah, kita punya emosi sendiri begitu. Karena semuanya itu anak yang bekerja ya. Ibu Herlin juga sudah bisa lihat sendiri kemarin bagaimana anak-anak mereka bekerja sendiri begitu. Ya benar Ibu ya. Jadi itu hal positif yang Ibu sudah dapatkan, bahwa Ibu sudah belajar memahami kebutuhan anak lewat pemetaan yang Ibu lakukan kemarin, sehingga apa yang menjadi kebutuhan anak itu terjawab. Dan betul kemarin saya mengamati bahwa anak-anak cukup aktif, cukup senang karena kebutuhan mereka terjawab. Baik, kira-kira apa yang masih Ibu ingin rubah pada hal-hal yang pada pertemuan yang akan datang mungkin, atau pembelajaran berikutnya? Masih adakah hal-hal yang Ibu perlu perbaiki atau Ibu perlu rubah? Oke, baik, terima kasih Bu. Untuk yang pertemuan yang akan datang, yang akan saya perbaiki itu ada beberapa yang saya lupa. Seharusnya itu yang utama begitu. Paling ketika saya masuk, mungkin saya harus dengan pertanyaan yang pertanyaan pemantik untuk mereka, supaya merangsang mereka punya kemampuan. Oh, hari ini kita membuat ini begitu. Dengan sendirinya mereka punya otak ini berkembang. Dia sudah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang stimulus yang mereka bisa lebih fokus, dan juga mereka lebih paham bahwa pembelajaran ini nanti tujuan ini akan kita capai begitu. Itu. Dan yang berikutnya lagi mungkin saya akan bikin asesmen diagnostik untuk mereka, baru supaya saya bisa lebih paham kemampuan anak-anak ini sesungguhnya, kebutuhan mereka begitu. Ya, benar ya, asesmen Iya, kemarin saya lupa karena dari situ kita belajar untuk bisa memetakan kebutuhan anak ya. Baik, itu mungkin hal yang Ibu akan berubah.
Kira-kira selanjutnya apa rencana tindak lanjut dari Ibu setelah Ibu mengetahui apa pembelajaran yang saya lakukan, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, rencana tindak lanjutnya kira-kira apa? Ya, rencana tindak lanjut selanjutnya kita memulai dengan materi yang baru, mungkin metode juga ya atau strategi yang akan datang juga akan sedikit berbeda dengan yang kemarin, dan mungkin saya akan membuat membuat asesmen diagnostik dulu. Saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan atau apa yang mampu merangsang stimulus, mampu merangsang pola pikir anak begitu. Jadi supaya pada saat pembelajaran itu dimulai, anak-anak mereka bisa lebih fokus begitu. Mungkin itu. Ya betul Ibu ya, terutama bagaimana Ibu terus mengembangkan keterampilan untuk memetakan kebutuhan anak, sehingga setiap pembelajaran yang Ibu rancang itu ke depan adalah menjawab kebutuhan anak ya, seperti itu ya Ibu. Ya, mungkin bisa juga sumber belajarnya mungkin saya siapkan lagi juga ya. Kalau kemarin mereka tidak langsung terjun di lingkungan, mungkin hari ini yang akan datang ini mereka selain belajar di kelas, mereka juga sumber belajarnya bisa kita langsung bawa mereka ke di luar kelas begitu. Ya, benar ya, jadi lebih kontekstual ya. Luar biasa sekali ya Ibu Nur, apa yang sudah Ibu pikirkan, bahkan Ibu sudah laksanakan dan akan Ibu lakukan sebagai tindak lanjut. Mungkin itu saja Ibu yang saya sudah bisa dapatkan dari Ibu. Sekali lagi tetap semangat untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak, karena disitulah kita bisa memberikan yang terbaik buat anak kita. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Ya, luar biasa ya, kita patut berikan aplaus untuk Ibu Nur juga Ibu Herli. Jadi sisi coaching supervisi akademik mulai dari pra observasi sampai dengan tahap pasca observasinya luar biasa, berjalan dengan lancar. Saya bangga ya, sebagai pengajar praktek bangga karena Ibu Herli bisa lalui itu semua dengan baik. Dan untuk Ibu Nur ya, ada manfaatnya ketika kita melakukan observasi rekam sejarah ya. Jadi dengan sendirinya kita bisa mengetahui ya, kita bisa mengevaluasi diri juga, kelemahannya kita di mana, kelebihannya kita di mana, sehingga pada akhirnya bisa membantu kita untuk menyusun rencana tindak lanjutnya seperti apa. Jadi tadi kan saya amati Ibu Nur katakan bahwa dalam pembelajaran yang Ibu Nur lakukan selama diobservasi oleh Ibu Herli, ya di situ ada beberapa hal yang Ibu Nur mungkin perlu untuk diperbaiki, dari pertanyaan romantiknya,